Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Jangan lupa subscribe dulu, aktifkan loncengnya, dan share video ini ke teman-teman kalian supaya cerita ini bisa jadi pelajaran dan pengingat buat kita semua. Siap? Yuk kita mulai babak baru kisah penuh lika-liku ini. Kisah tentang penolakan yang berubah jadi obsesi gelap dan hidup yang tadinya biasa saja tiba-tiba berubah jadi neraka. Namaku Shahin Poltakvelani, garis keturunan Batak, India, dan sedikit darah Arab Aceh mengalir dalam hidupku yang sederhana. Aku dibesarkan di Medan, di tengah keluarga dengan 1000 harapan sederhana, hidup yang berjalan biasa, dan aku terbiasa jadi perempuan yang selalu punya jarak dengan urusan asmara. Bagiku, hidup sudah cukup sibuk dengan mimpi-mimpi kecil. Lulus kuliah tepat waktu, punya pekerjaan tetap, dan bisa membahagiakan ayah ibuku yang sejak dulu berjuang untuk masa depanku. Di awal semester 3, aku mulai mengenal seorang pria bernama Ezra Gunawan Muljadi. Dari namanya saja, orang bilang dia anak orang Brada. Darah Tionghoa dan Jawa mengalir di nadinya. Postur tinggi, kulit kuning langsat, senyum menawan, dan gaya bicara selalu penuh percaya diri. Aku dan Ezra awalnya hanya sebatas kenalan biasa, teman satu komunitas di kampus. Tak pernah terbayangkan akan dekat apalagi jadi bagian dari cerita besar dalam hidupku. Ezra tipe pria yang tak kenal lelah mengejar apa yang dia mau. Dari awal, dia terbuka terang-terangan perasaannya kepadaku. Hampir tiap hari, ada pesan singkat darinya, mengucapkan selamat pagi, menawarkan sarapan, menanyakan kabar, atau diam-diam meninggalkan makanan kecil di meja belajarku di perpustakaan. Tapi aku, Shahin, tak pernah menaruh harapan lebih. Bukan karena aku tidak tersentuh, tapi aku yakin cinta bukan soal dikejar, melainkan soal hati yang siap bertumbuh bersama. Pernah suatu hari, Ezra langsung menyatakan perasaannya. Shahin, aku serius. Aku ingin kamu jadi seseorang yang spesial buat aku. Tapi jawaban jujurku apa adanya. Maaf Ezra, hatiku belum siap. Bukan sekali tapi berkali-kali aku menolak dengan lembut. Aku tak mau memberi harapan palsu, apalagi berlabuh pada cinta yang belum kupahami. Awalnya, aku mengira penolakanku akan membuat Ezra mundur perlahan. Tapi ternyata duniaku salah. Penolakanku bukan membuatnya lupa, justru membangkitkan sisi lain dari dirinya. Pesan-pesan Ezra semakin sering datang. Caranya menatapku makin tajam. Dia selalu hadir di setiap ruang dan waktu, seolah-olah aku tak pernah punya ruang untuk sekedar bernafas tenang. Aku mulai merasa tidak nyaman, tapi saat aku perlahan membuka hati dan mulai berpikir mungkin aku bisa memberi kesempatan, segalanya berubah. Ternyata obsesi Ezra bukan cinta, melainkan awal dari kisah kelam yang mengubah hidupku jadi neraka tanpa jeda. Buat kalian semua yang mendengarkan, jangan pernah remehkan tanda-tanda kecil dalam hubungan. Subscribe dan lanjutkan kisah ini bareng aku, karena perjalanan Shahin Poltakvelani baru saja mulai. Sejak penolakan itu, perilaku Ezra Gunawan Muljadi berubah total. Ia tidak lagi sekadar mengirim pesan sopan atau sekadar menunggu di depan kelas, tapi mulai hadir di tiap sudut kehidupanku. Terkadang tanpa permisi, membuat suasana hatiku selalu waspada. Setiap pagi saat aku tiba di kampus, Ezra sudah di sana. Duduk di bangku depan gerbang, matanya anteng memandang setiap langkahku. Kadang aku pura-pura sibuk dan berlalu begitu saja. Tapi aku tahu, tatapannya terus mengikuti dan membuatku sulit bernapas lega. Aku mulai resah. Pesan-pesan Ezra makin mendominasi. Pujian dan permintaan maaf bercampur jadi satu. Seolah ia ingin menebus sesuatu yang tak pernah terjadi. Aku tak tahu pasti apa yang dia inginkan. Tetapi makin hari, kehadirannya terasa membayang seperti bayangan gelap yang menempel di setiap langkahku. Teman-teman kampus mulai bertanya, Shahin, kamu gak apa-apa? Ezra kok makin intens cari kamu? Aku hanya bisa senyum canggung, menahan kisah yang sedang berkembang di balik pintu kamar kosku yang sempit. Suatu malam, ketika aku pulang dari perpustakaan, Ezra menunggu di depan pintu gerbang kosku. Aku gak akan pergi sampai kamu bicara sama aku, katanya tegas. Matanya tak lepas dari wajahku. Aku terpaksa mengalah, mencoba bicara pelan, berharap pembicaraan berakhir baik. Tapi setiap kata yang aku sampaikan
seolah tidak menembus logika Ezra. Ia mulai bicara tentang masa depan bersama, rencana, bahkan mimpi yang entah bagaimana sudah ditulis dengan namaku. Padahal aku belum pernah menyimpan semua itu di hati. Aku mulai menutup diri, jarang keluar kalau tidak penting. Takut bertemu Ezra di jalanan sepi, dan ponselku penuh pesan tak terjawab. Ibuku yang jauh di Medan mulai curiga. Suaraku di telepon sering gemetar. Namun aku berusaha menyembunyikan semua kegelisahan. Aku yakin ini hanya fase sementara. Mungkin Ezra akan lelah sendiri dan hubungan kami akan kembali normal seperti teman biasa. Tapi harapan itu pelan-pelan pudar. Setiap hari Ezra semakin mengatur kehidupan kecilku, memantau siapa temanku, kapan aku keluar, bahkan kadang mengetahui detail tugas kuliahku sebelum aku sempat menyelesaikannya. Semakin aku berusaha hindari, semakin ia mencari celah agar tetap hadir di duniamu. Aku mulai merasa terkurung dalam hidup sendiri. Segala ruang privasiku perlahan diambil. Doaku tiap malam jadi semakin panjang. Berharap hari esok ada kemerdekaan untuk sekadar jadi diriku sendiri. Bebas dari obsesi yang tak pernah aku inginkan. Aku sadar, terkadang penolakan tidak membuat seseorang pergi. Justru membangunkan sisi lain yang hanya diketahui waktu. Dan aku, Shahin Poltakvelani, sedang menghadapi hari-hari di mana penolakan berubah menjadi obsesi. Dan hidupku berubah tak lagi aman seperti dulu. Seiring obsesi Ezra Gunawan Muljadi makin menekan ruang hidupku, aku semakin sulit membedakan antara perhatian dan penguasaan. Hari-hari yang dulu biasa saja berubah jadi penuh tekanan. Setiap aktivitas harus dibarengi rasa khawatir. Apakah Ezra akan muncul tiba-tiba? Ataukah ia menunggu di koridor kampus? Atau sudah menghubungi teman-temanku terlebih dulu agar tahu keberadaanku? Aku mencoba bicara baik-baik, mengingatkan Ezra tentang batas dan ruang pribadi. Tapi yang kudapat bukan pengertian, melainkan argumen bahwa semua itu karena dia sangat mencintaiku. Kata-katanya mulai terasa seperti penghakiman, bukan lagi ungkapan cinta. Kalau kamu betul peduli, kamu gak akan menolak aku. Aku rela berbuat apa saja supaya kamu sadar bahwa kita ditakdirkan bersama. Aku mulai mencari bantuan, bercerita ke teman terdekat, bahkan bertemu kakak tingkat yang dikenal jujur dan suportif. Saran mereka sama, ambil jarak, jangan ragu bicara tegas, atau minta bantuan pihak kampus kalau perlu. Namun aku ragu, apa mereka akan benar-benar memahami situasi, atau justru menganggapku lebay dan ramah. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Ezra mengirim pesan puluhan kali dalam 1 jam. Ia memohon, mengancam, dan sesekali bicara bahwa hidupnya hancur sejak aku menolaknya. Aku gemetar. Untuk pertama kalinya sejak aku tinggal sendiri di kota ini, aku mengunci semua pintu dan jendela lebih awal, bahkan menonaktifkan ponsel. Semua ketakutan bercampur aduk jadi satu di benakku, mulai dari cemas disalahkan hingga takut benar-benar kehilangan privasi. Malam itu aku menangis dalam diam, berdoa agar semua segera berubah. Aku sadar, obsesi bukan cinta. Dan jika aku tepat membiarkan ruangku terus diambil, aku tidak akan pernah bisa pulih dari neraka batin yang sedang kualami. Dengan sisa kekuatan dan harapan, aku bertekad mencari jalan keluar. Apapun caranya, aku akan memperjuangkan hidupku agar kembali punya arti dan rasa aman. Cerita Shahin Poltakvelani belum berakhir. Obsesi Ezra baru saja mencapai puncaknya. Dan aku harus menemukan cara agar mimpi buruk ini segera berlalu. Hari demi hari berlalu, dan aku semakin sadar hidupku memang sudah tidak normal lagi. Setiap waktu kuliah, Ezra tetap muncul. Kadang menunggu di kantin, kadang muncul tiba-tiba di depan kelas. Kadang hanya berdiri jauh mengawasi tanpa bicara sepatah kata pun. Aku mulai melihat perubahan drastis di diriku sendiri. Aku mudah cemas, mulai sering menyendiri. Bahkan prestasi akademikku yang dulu stabil perlahan menurun. Rasanya setiap detik, aku berjuang keras untuk tetap waras dan bertahan dari tekanan yang tak berkesudahan.
Sampai suatu sore, aku mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesannya tegas, nyaris seperti perintah. Kamu harus bicara sama aku. Kalau enggak, aku akan datang ke rumah orang tuamu di Medan. Jantungku langsung berdetak kencang. Aku tahu, Ezra sudah terlalu jauh. Ini bukan obsesi biasa, kini hidup dan privasi keluargaku pun jadi taruhan. Aku memberanikan diri bicara dengan dosen pembimbing yang sudah lama kenal aku. Dengan suara gemetar, aku jelaskan semuanya. Mulai dari penolakan, obsesi yang makin parah, hingga ancaman yang kini mengarah ke keluarga. Dosenku mendengarkan dengan seksama dan memberi dukungan penuh. Ia menyarankan agar aku melapor resmi ke kampus dan jika perlu, ke pihak berwajib agar perlindungan bisa diberikan. Ini bukan dramatisasi, tapi sudah masuk ranah keamanan. Akhirnya, dengan dorongan teman dan dosen, aku melaporkan Ezra ke pihak kampus. Prosesnya tidak mudah. Ada pertanyaan, ada rasa takut, ada suara-suara yang meragukan keberanianku. Tapi aku tahu, memilih diam berarti membiarkan mimpi buruk berlanjut. Dan aku, Shahin Poltak Felani, tidak mau hidup di bawah bayang-bayang siapapun, apalagi jadi korban obsesi yang menyiksa. Saat Ezra tahu aku melapor, situasi sempat memanas. Tapi perlahan dengan pengawasan kampus dan dukungan orang-orang terdekat, Ezra mulai mundur. Aku mulai bisa bernafas lega. Meski trauma itu masih membekas, perlahan aku belajar kembali menjalani hidup tanpa rasa was-was berlebihan. Aku mulai membangun keberanian baru. Kalaupun luka itu tak hilang, setidaknya aku bisa memilih untuk pulih dan jadi lebih kuat. Cerita ini memberi pelajaran besar. Cinta harusnya membebaskan, bukan mengekang atau mengancam. Kalau kamu merasakan gejala yang sama, jangan ragu bicara dan cari dukungan. Neraka itu nyata, tapi keluar dari sana juga mungkin, asal kita mau berjuang dan berkata cukup. Beberapa bulan berlalu setelah kejadian itu, aku mulai merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupku. Meski trauma belum benar-benar hilang, setidaknya aku bisa tidur lebih tenang, hadur di kampus tanpa rasa cemas berlebihan, dan kembali menata masa depan dengan perlahan. Dukungan dari teman-teman dan pihak kampus membuatku percaya bahwa setiap luka bisa disembuhkan asalkan kita berani mencari bantuan. Aku memutuskan untuk lebih fokus memperbaiki diri. Aku kembali aktif di organisasi, menjaga prestasi kuliah, dan belajar memaafkan diri sendiri. Aku sadar pengalaman pahit yang aku alami mengajarkan arti penting kebebasan, keberanian, dan harga diri. Tidak ada manusia yang pantas dikekang oleh perasaan orang lain, apapun alasannya. Suatu hari, aku mendapat pesan dari Ezra. Isinya singkat, "Maaf Shahin, aku salah, dan aku ikhlas kalau kamu bahagia tanpa aku." Entah perasaan apa yang muncul, yang jelas aku sudah tidak menaruh dendam, tidak lagi ingin balas sakit hati. Aku hanya berharap Ezra sungguh berubah dan belajar dari kesalahannya. Dari situ, aku sadar betapa pentingnya berbatas dengan tegas dalam hubungan, betapa berbahayanya obsesi yang dipaksakan atas nama cinta. Aku, Shahin Poltak Felani, lolos dari neraka batin bukan hanya karena keberanian, tapi juga karena dukungan, keteguhan, dan keinginan untuk tetap hidup sebagai diri sendiri. Kisahku memang penuh luka, tapi aku menemukan kekuatan untuk pulih dan bangkit. Untuk siapapun yang sedang mengalami hal serupa, jangan pernah menyerah dan jangan takut bicara. Batas itu perlu demi keselamatan dan kebahagiaanmu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar lebih banyak orang bisa ambil pelajaran dan tahu. Penolakan bukan akhir dunia, tapi bisa jadi awal menemukan dirimu yang sebenarnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.